Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Terapan yaitu Bapak Amir Hudalimunti STMKOM. Dan perkenalkan nama saya Delva Orizia Jativa Burtarigan dengan NIM 52133510118 akan mempresentasikan mengenai CJR saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Integral Tak Tentu. Adapun latar belakangnya adalah kalkulus adalah mata kuliah yang berguna untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten serta mampu mewujudkan nilai-nilai dasar matematika untuk menerapkan, mengembangkan bakat dan keahlian ataupun skill. Kalkulus yang membahas perhitungan matematika sebagian besar akan mendalami integral dan diferensial ataupun turunan. Beberapa penerapan integral tak tentu diantaranya untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan, untuk menentukan posisi ataupun kecepatan, serta percepatan suatu benda pada waktu tertentu, dan permasalahan biaya pada kegiatan ekonomi. Dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan pada integral tak tentu. Contohnya pada jurnal ini akan membahas mengenai analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan integral tak tentu. Adapun identitas jurnal review dan pembanding dapat kita lihat dalam slide berikut. Pembahasan yang pertama, ringkasan isi jurnal. Adapun jurnalnya ini memerlukan suatu tes ataupun tujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa serta kesalahan siswa dalam menjawab soal. Dan menurut Watson, dalam Sunardi 1995 dikategorikan kesalahan yang sering terjadi pada siswa, yaitu yang pertama, data tidak tepat. Yang kedua, prosedur tidak tepat. Yang ketiga, data hilang. Yang keempat, kesimpulan hilang. Yang kelima, konflik level respon. Yang keenam, manipulasi tidak langsung. Yang ketujuh, masalah hierarki keterampilan. Adapun permasalahan atau ruang lingkup yang ada pada jurnal ini adalah yang pertama, apa saja jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pada topik integral tak tentu metode substitusi berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson. Yang kedua, berapa persentase dominan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tes pada topik integral tak tentu dengan metode substitusi berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson. Yang ketiga, berapa persentase dominan kesalahan siswa secara keseluruhan soal tes dalam menyelesaikan soal pada topik integral tak tentu dengan metode substitusi berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson. Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah yang pertama untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal tentang topik integral tak tentu. Yang kedua, untuk membantu guru agar mengetahui pemahaman siswa pada topik integral tak tentu. Yang ketiga, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap topik integral tak tentu yang telah diajarkan oleh guru. Yang keempat, sebagai tolak ukur penulis dalam menyerapkan model dan metode. Yang kelima, pembelajaran yang tepat sebagai calon guru matematika agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembelajaran. Metodologi yang digunakan. Metode yang dilakukan dalam jurnal ini adalah melakukan tes terhadap siswa untuk menyelesaikan soal mengenai integral tak tentu dengan metode substitusi. Adapun siswa yang terdapat dalam kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tes tersebut juga memuat dua soal tes yang terbagi atas dua paket, yaitu paket A dan paket B. Setiap paket terdiri atas 8 soal, dan tipe soal yang digunakan adalah sama, namun berbeda pada bilangannya. Topik soal yang digunakan terdiri atas 6 soal fungsi aljabar dan 2 soal trigonometri. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami topik pembelajaran integral tak tentu, dan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang banyak dilakukan oleh siswa mengenai topik ini. Dalam memeriksa jawaban siswa, dilakukan analisis dengan bertumpu pada kategori kesalahan menurut Watson. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis yang dilakukan dalam jurnal ini disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dihitung persentase kesalahan per butir soal dan jenis kesalahan secara keseluruhan. Selanjutnya disimpulkan kesalahan yang dominan terjadi pada siswa atau bahkan tidak adanya jawaban sama sekali oleh siswa pada nomor soal yang bersangkutan. Melalui metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan perhitungan persentase jumlah kesalahan siswa yang terjadi pada setiap soal dengan menggunakan rumus P sama dengan N per N kali 100%. Adapun keterangannya dapat dilihat pada slide berikut.
Melalui hasil presentasi tiap jenis kesalahan siswa yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut. Hasil analisis data menunjukkan presentasi pada kesalahan masalah hierarki keterampilan sebesar 9,72%. Kesalahan ini banyak terjadi pada soal nomor 6 dan 7. Pada soal nomor 6, kesalahan hierarki keterampilan sebesar 20%, sedangkan pada soal nomor 7 sebesar 13,63%. Presentasi kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 20,83%. Kesalahan ini sering terjadi pada soal nomor 3 dan nomor 7. Pada soal nomor 3, kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 15%. Dalam penelitian tersebut, penulis mendapatkan beberapa kesalahan yang dilakukan siswa saat mengerjakan tes mengenai integral tak tentu, seperti prosedur tidak tepat atau miskonsepsi. Presentasi kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 20,83%. Kesalahan ini terjadi pada soal nomor 3 dan nomor 7. Pada soal nomor 3, kesalahan prosedur tidak tepat sebesar 15%. Manipulasi tidak langsung. Presentasi kesalahan manipulasi tidak langsung sebesar 15,28%. Kesalahan ini sering terjadi pada soal nomor 3 dan nomor 4. Pada soal nomor 3 sebesar 33,33%, sedangkan pada soal nomor 4 sebesar 19,4%. Dan presentasi kesalahan data tidak tepat sebesar 25%. Kesalahan ini sering terjadi pada soal nomor 4 dan nomor 5. Pada soal nomor 4, kesalahan data tidak tepat sebesar 38,9%. Sedangkan pada soal nomor 5, kesalahan data tidak tepat sebesar 35%. Presentasi kesalahan data hilang sebesar 18,75%. Kesalahan ini sering terjadi pada soal nomor 5 sebesar 33,33%. Presentasi kesalahan kesimpulan hilang sebesar 9,72%. Kesalahan ini sering terjadi pada soal nomor 1 sebesar 14,81% dan pada soal nomor 8 sebesar 25%. Selanjutnya pada kesimpulan hilang. Penyebab siswa sering melakukan kesalahan kesimpulan hilang adalah siswa lupa menuliskan hasil akhir dari proses yang telah dilakukan dan juga tidak tuntasnya proses penyelesaian soal. Kemudian didapatkan presentasi kesalahan konflik level respon sebesar 0,69%. Kesalahan ini adalah yang paling sedikit dilakukan oleh siswa. Kesalahan konflik level respon ini hanya terjadi pada soal nomor 1, yaitu sebesar 3,70%. Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa presentasi kesalahan yang paling dominan yang dilakukan oleh siswa pada soal tentang topik integral tak tentu adalah data tidak tepat, yaitu sebesar 25%. Berikutnya adalah keterkaitan jurnal review dan jurnal pembanding. Melalui kedua jurnal yang dibahas, keterkaitan yang didapatkan ialah melakukan sebuah penelitian terhadap materi pembelajaran matematika, yaitu integral tak tentu, di mana pada jurnal yang direview membahas mengenai kesalahan yang sering dilakukan siswa pada saat menyelesaikan permasalahan integral tak tentu, sedangkan pada jurnal pembanding membahas mengenai kemampuan pemahaman konsep mahasiswa dalam mengidentifikasi ataupun penyelesaian soal integral tak tentu dan tentu. Dalam jurnal pembanding dilakukan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep mahasiswa dalam mengidentifikasi penyelesaian soal-soal integral tak tentu dan tentu. 3 tahapan dilakukan pada penelitian di jurnal pembanding, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data, serta penulisan laporan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan kajian literatur, mempersiapkan RPS ataupun rencana pembelajaran semester, melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa, mempersiapkan bahan tes dan alat kelengkapan penelitian lainnya. Pada tahap pelaksanaan dan analisis data penelitian, didapatkan beberapa temuan hasil jawaban mahasiswa dalam mengidentifikasi penyelesaian soal integral tak tentu dan integral tentu. Dalam jurnal pembanding ini didapatkan hasil kemampuan pemahaman konsep mahasiswa, matematika mahasiswa dalam mengidentifikasi penyelesaian soal-soal integral tak tentu dan integral tentu didapatkan dengan persentase 63,3%. Dengan rincian persentase sebagai berikut. Yang A, menyatakan ulang konsep dengan persentase sebesar 76,6%.
Yang B menyebutkan contoh dan bukan contoh dari konsep dengan persentase sebesar 66,6%. Yang C mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep dengan persentase 53,3%, serta yang D mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah dengan persentase 56,7%. Pada jurnal pembanding terdapat saran, yaitu untuk dapat mengidentifikasi penyelesaian soal-soal integral tak tentu dan integral tentu, hal yang perlu dimiliki oleh mahasiswa adalah kemauan untuk belajar dan tidak mudah menyerah ketika menemukan kendala pada saat menyelesaikan soal. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah membaca serta memahami konsep dari teori dasarnya. Selanjutnya, mengerjakan latihan soal yang bervariasi, dimulai dari soal yang mengandung pemahaman konsep. Ketika mengalami kesulitan, berkonsultasilah dengan teman dan dosen pengampu mata kuliah. Penutup. Adapun kesimpulan pada CGR ini adalah berdasarkan penelitian yang terdapat pada jurnal yang direview, tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang paling dominan dilakukan siswa saat melakukan penyelesaian pada soal integral tak tentu adalah data tidak tepat. Dalam penelitian tersebut, terdapat siswa yang membuat kesalahan berupa data yang hilang, membuat prosedur yang tidak tepat, menyelesaikan soal dengan tidak lengkap, serta kesimpulan yang hilang. Siswa juga lupa bagaimana menulis prosedur yang tepat, serta lupa menuliskan kesimpulan atas penyelesaian yang ia buat pada akhir pengerjaan soal tersebut. Saran, dengan adanya penelitian melalui jurnal ini dapat memberikan informasi kepada kita mengenai apa saja permasalahan yang dialami oleh siswa maupun mahasiswa mengenai pembelajaran matematika terlebih dalam topik integral tak tentu. Karena itu, perlunya dilakukan peningkatan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi negeri untuk mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan dalam topik pembelajaran integral tak tentu. Baik, demikian dari presentasi saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dari pemaparan saya pada pagi hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.